Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tata cara diskusi kelompok dengan 7 jam. Mungkin sudah pernah dengar 7 jam atau ada yang belum. Nah, saya akan jelaskan lagi ya 7 jam ini seperti apa. Yang pertama, kelompok itu akan dibagi dulu. Ini dari kelompok besar, satu kelas itu dibagi jadi kelompok kecil-kecil. Kemudian di setiap kelompok itu nanti akan ada 3 orang yang bertugas. Pertama sebagai ketua kelompok, yang kedua sebagai notulen buku, yang satu lagi sebagai notulen papan tulis. Nah, ketua kelompok di sini tugasnya itu seperti moderator, ya. Nah, kemudian dia akan memimpin diskusi. Untuk notulen buku, ini hasil yang didiskusikan nanti itu dicatat di dalam buku besar. Nah, kemudian yang notulen papan tulis karena nggak ada ya, jadi kita nulisnya itu di grup WA masing-masing kelompok aja nanti. Oke. Nah, untuk DK ini atau diskusi kelompok ini dibagi ke dalam kelompok kecil, di mana tujuannya agar mempermudah berkomunikasi antara peserta sama dosennya juga, dan juga untuk mempermudah dosen untuk menilai pemahaman masing-masing individu itu untuk setiap materinya. Nah, kemudian untuk diskusi ini nanti pada setiap trigger itu setiap satu pokok bahasan, itu akan dibagi ke dalam 4 pertemuan, Jadi ada DK1, DK2, pleno, dan kuliah pakar. Jadi DK1 misalnya di minggu pertama ini, DK2 di minggu kedua, pleno di minggu ketiga, dan minggu keempatnya kuliah pakar. Nah, kemudian untuk DK1 ini akan dibahas tentang step 1 sampai step 5. Dan step 1 sampai step 5 ini apa aja nanti kita bahas. Kemudian DK2 itu step 7. Nah, step 6-nya nggak ada, itu belajar sendiri ya, diskusi sendiri di di rumah bisa, atau mau pakai kompor juga silahkan, cari referensi yang terbagus ya. Nah, kemudian pleno ini apa? Setelah dapat kesimpulan dari pada step 7 ini, nanti ada satu kelompok yang ditunjuk untuk mempresentasikan diskusinya itu. Nah, kemudian setiap skenario ini akan berbeda-beda kelompok yang akan presentasi, atau setiap triggernya itu berbeda-beda kelompoknya ya. Kemudian setelah pleno minggu depan itu kuliah pakar. Kuliah pakar ini akan dijelaskan lagi materinya itu dengan dosen pakarnya ya. Itu ada 4 tahapan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kasus ya. Kalian bisa baca kasusnya. Mungkin membingungkan ya. Untuk yang pertama kali dengar apa itu G1P0A0 kayak gitu kan. Bidan praktik mandiri itu seperti apa sih? Terlambat haid itu apa sih penyebabnya? Jadwal haid segala macam dan bla bla, atau HPHT. Ini kan banyak ya. Ini contoh kasusnya. Nah, ini akan kalian cari ke dalam 7 tahap tadi atau 7 jam tadi. Nah, 7 jam itu apa aja? Ini yang pertama, klarifikasi terminologi istilah. Kemudian yang kedua, tentukan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 3, analisis masalah. 4, buat satu pengkajian sistematik berbagai penjelasan di depan pada langkah 3. 5, formulasikan tujuan pembelajaran. 6, kumpulkan informasi tambahan di luar diskusi kelompok. 7, sintesis dari uji informasi yang diperoleh. Jadi langkah 1 sampai 5 DK pertemuan 1, langkah 6 di luar kelompok atau belajar mandiri, langkah 7 pada pertemuan kedua atau DK 2. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Ada clarifying on problem definition, brainstorming, analyzing the problem, formulating learning issue, self study, dan reporting. Untuk step 1, clarifying unfair term, di sini cari dulu istilah sulit. Di sini ada saya tandai warna kuning. Nah, itu dicatat, termasuk notulen yang buku sama papan tulis. Karena buku besar ini sebenarnya kelompok yang punya ya, tapi karena kita masih belajarnya online, dia jadi di rumah masing-masing, jadi nanti ditulis saja di buku masing-masing ya.
Nah, kemudian selanjutnya mencari definisi dan istilah pada step 1 tadi ya. Nah, di sini terlambat haid adalah jelaskan. Cari sumber sebanyak-banyaknya ya. Jadi satu orang itu nanti nggak hanya cuma satu kali aja, atau maksudnya tidak hanya satu orang saja yang menjawab istilahnya itu. Misalnya terlambat haid menurut A apa, terus tapi si B mau nambahin, silahkan. Nah, seperti itu. Tapi ingat, setiap pendapat itu harus ditulis oleh notulen, dan ketua harus mengingatkan itu. Nah, lanjut ke step 2. Di sini kita mulai mengajukan pertanyaan dari kasus atau skenario yang ada tadi itu. Nah, contoh di sini saya udah garisin tandai warna kuning. Di sini ada beberapa. Salah satu contoh, mengeluh terlambat haid. Kita buat pertanyaan. Pertanyaan apa? Kenapa dia bisa terlambat haid? Atau apa penyebab terlambat haid? Nah, seperti itu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul di sini. Silahkan saja tanya. Kemudian langkah ketiga, brainstorm. Di sini menjawab setiap pertanyaan. Nah, ya. Jadi dari pertanyaan di step 2 tadi ini, apa penyebab terlambat haid? Misalnya karena hamil, karena hormon. Nah, kan seperti itu. Hanya singkat-singkat aja, nggak masalah. Nah, pada step 4 kita baru mulai menganalisa. Di sini kita buat spider web atau jaring laba-laba dari permasalahan yang muncul melalui step 3 tadi itu. Ya, kan jawab-jawab pertanyaan itu. Contoh, intinya dari skenario tadi adalah pembahasan kehamilan, ya kan? Itu harus muncul di pertanyaan nih. Di pertanyaan inti pembahasan itu harus muncul, ya kan? Apa saja tanda kehamilan, mau cari apa pengertian kehamilan, boleh. Nah, kita buat nih kehamilan, ini buat spider webnya. Jadi pastinya di kehamilan tuh pasti pengen tahu dulu dong apa arti kehamilan atau definisinya apa tanda-tandanya, bagaimana pertumbuhan anaknya. Nah nih ya, apa asuhan kebidanannya, bagaimana cara menentukan kehamilan usianya. Nah, tapi tadi kan pertanyaan. Nah, sekarang nggak pakai pertanyaan, cara menentukan usia gimana. Terus ANC ini adalah bagaimana pemeriksaannya, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi sini ada dapat beberapa. Baru lanjut ke step 5. Step 5 ini formulasi. Jadi lebih dirincikan. Kalau tadi kan hanya spider web poin-poinnya aja. Nah, kalau yang ini sudah mulai dijelaskan. Misalnya definisi kehamilan adalah bla 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 bla. Tanda dan gejala kehamilan adalah bla 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 bla. Harus sesuai dengan spider web ini. Nah, selanjutnya self study. Nah, udah selesai sampai di step 5 itu selesai pertemuan pertama, kemudian lanjut ke self study. Self study di sini ini belajar mandiri. Maaf, di sini saya salah tulis, ini bukan pertemuan kedua, tapi di luar kuliah. Jadi belajar sendiri ya, boleh diskusi terserah ya. Dilengkapi lagi semua yang didapat pada pada step 1 sampai 5. Apakah ada yang kurang pas atau tidak cocok dengan teori, silahkan, atau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Pada reporting, nah pertemuan minggu kedepannya kita bahas itu hasil dari diskusi atau belajar mandiri tadi, atau ada tambahan kan, atau ada Bu ternyata salah, yang kemarin saya buatnya begini, seharusnya ini, itu diklarifikasi pada step 7 ini. Nah, kalau sudah komplit nanti akan ditentukan kelompok mana yang akan maju. Nah, kelompok maju itu akan presentasikan pleno. Nah, pleno itu di pertemuan 3. Kemudian pada saat diskusi pleno ini mana tahu ada perbaikan lagi, diperbaiki. Setelah rapi bagus itu dikumpulkan lagi ke dosen kelompoknya ya. Nah, pertemuan keempat itu kuliah pakar, ini penjelasan dari dosen tentang materi yang diplenokan. Oke, sampai di sini ya untuk itunya. Kita lihatkan contohnya. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini yang kalian kerjakan nanti masing-masing orang lah, lebih bagus. Kalau enggak nyatat masing-masing orang cuma mengandalkan notulen, saya yakin pada bengong gitu, kayak dengerin radio aja kan nih. Nah, nih ini contohnya, ini ada skenario nya, kemudian ini step 1-nya cari istilah-istilah sulit, terus ini arti-arti sulitnya masih step 1, kemudian step 2-nya itu pertanyaan. Step 3 menjawab pertanyaan, ya kan.
Nih, mengapa ibu merasa sering mual dan pusing? Rasa mual yang terjadi ini. Nah, stepnya, oke, ini jawab pertanyaan ya. Masih. Nah, baru step 4. Ini di spider web. Kira-kira apa sih gitu ya. Kemudian step 5. Nah, tadi di sini ada spider web ya. Ini ada definisi, jelaskan di sini. Definisi kehamilan adalah bla 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 bla. Mau sesuai teori apa, kalian dapatkan sumbernya dari buku mana, silahkan dituliskan saja. Nah, ini. Jadi ini perbedaannya ya dengan kuliah atau pokoknya beda dengan kuliah yang lain. Kalau kuliah yang lain dosennya langsung memberikan materinya, ini loh materinya yang kalian akan jelaskan, langsung dosen jelaskan bla bla bla. Tapi kalau di DK tidak, tapi langsung mahasiswanya yang aktif untuk mencari materinya itu apa sih sebenarnya yang akan dibahas. Itulah tujuan dari DK. Baik, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.